Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah datang hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu, di sini di Zoom kali ini kita akan membahas apa itu program AKM terlebih dahulu. Nah, untuk mempersingkat waktu, AKM adalah bagian dari asesmen nasional yang akan menjadi pengganti ujian nasional atau UN sebagai evaluasi terkait mutu pendidikan. Nah, AKM itu juga sistem yang digunakan untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk Zoom kali ini, kita akan buat seperti diskusi ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan wawancara. Yang pertama itu, saya saja ya Pak. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui AKM ini sebelumnya? Untuk penjawabnya boleh Pak, mau Bapak, mau Ibu, terserah. Ya, AKM sudah pernah dilakukan sekali di sekolah ini kemarin di bulan Oktober 2021. Sudah pernah, tapi namanya kemarin tuh ANBK. Nah, ANBK di websitenya AKM. Kayaknya udah sinkron samanya itu ya. Nah, karena sudah pernah kan Pak proses AKM di sekolah, bolehkah Bapak menceritakan bagaimana atau apa itu AKM yang sudah pernah dilakukan di sekolah gitu? Apakah berjalan dengan lancar, bagaimana programnya gitu Pak? Sedikit menceritakan gitu. Iya, kemarin waktu AKM dilaksanakan di bulan Oktober 2021 itu, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Hitungan selama 2 hari itu, 2 hari siswa melakukan menjawab soal yang disediakan oleh Kemendikbud melalui aplikasi namanya Pusmenjar ya, masalah itu. Jadi karena dalam melakukan AKM itu tentu banyak siswa-siswa ini yang awalnya nggak pernah main komputer, jadi tahu dia main komputer. Dan itu awalnya sama sekali nggak pernah ngetik di di laptop itu. Karena harus menjawab pertanyaan yang ada di AKM itu, jadi pandai mereka mengetiknya kan gitu. Jadi kayaknya AKM ini bagus lah ya, bagus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi memang karena keterbatasan fasilitas, nggak cukup ya. Jadi laptopnya itu bergantian, dan itu pun laptopnya minjem punya kawan-kawan guru-guru yang ada di sini kan, itu bukan sekolah yang menyediakan, tapi meminjam dari guru-guru yang ada di sini. Itu ya. Baik Pak, terima kasih atas sharingnya mengenai AKM yang sudah terlaksana di sekolah. Nah, dari penjelasan Bapak tadi kan ada beberapa hambatan. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya dari hambatan tersebut, kalau misalnya AKM ini tetap kita laksanakan di sekolah? Bagaimana kira-kira pandangannya Pak? Apakah ini akan, gimana ya bilangnya? Terlaksana dengan baik kah ini atau tidak, atau malah istilahnya anak-anak makin takut gitu. Nah, takutnya itu kan kita keterbatasan sinyal juga gitu. Kita akan melaksanakannya nanti ke depannya gimana gitu Pak, karena dari kementerian ini harus kita terapkan di sekolah gitu. Apakah ada solusi gitu Pak mengenai hambatan-hambatan yang ada gitu? Untuk saat ini hambatannya cuma tentang tentang fasilitas komputer ya. Kemudian kan AKM ini kan dia kemarin terjadwal
dia terjadwal dari Kemendikbud, ya kan. Jadi dia tidak mempengaruhi, yang saya tahu tidak mempengaruhi nilai sekolah, kemudian tidak mempengaruhi nilai siswa. Nah, jadi kalau pandangan saya AKM ini hanya untuk mengukur seberapa berhasil sekolah itu dalam mendidik siswa-siswa melalui menjawab soal-soal yang ada di AKM itu. Jadi kalaupun dilakukan untuk selanjutnya ya tidak ada masalah, ya kan. Saya senang-senang saja. Ya. Kemudian kalau untuk solusi untuk menyediakan fasilitas laptop tadi itu kayaknya suatu kendala yang cukup berat ya. Karena mencukupi itu membutuhkan biaya yang besar seperti itu. Nah. Mungkin solusinya nanti untuk depannya kita akan mengusahakan, kami dan guru-guru akan mengusahakan untuk anak-anak dapat menikmati ataupun merasakan bagaimana AKM tersebut di sekolah SD Muhammadiyah. Jadi untuk itu kepada rekan saya Hernando, apakah ada tambahan? Kalau itu menurut saya sudah pas, Kak. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak keberatan, nah kalau itu AKM-nya dipilih dari, maksudnya siswa itu kan Pak, itu dipilih dari pemerintah Pak? Iya, itu menentukan dari Kemendikbud. Bukan sekolah yang nentuin gitu? Bukan. Oh. Oke. Ada tambahan lagi saudara Nando? Udah pas Kak. Baik, mungkin sharingnya masih sampai di sini ya. Untuk Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan gitu mengenai AKM ini atau masalah kendala yang ada di Bapak? Ya, harapannya sih bisa dapat ini ya. Kalau untuk AKM selanjutnya nanti sebelum AKM dimulai, ya bisa dapat bantuan fasilitas IT kan gitu. Tidak hanya AKM saja siswa ini belajar IT, tapi di hari-hari biasa juga kita bisa mengadakan pelajaran tambahan tentang IT kepada siswa. Jadi mereka sedini mungkin kita ajarkan IT. Karena itulah dapat bantuan untuk fasilitas sekolah di SD Muhammadiyah dan Sejati. Baiklah, terima kasih untuk sharingnya. Semoga dari sharing kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, dan semoga segala permintaan ke depannya bakalan satu persatu dapat dikabulkan ataupun ada dari pemerintah. Baik, bagaimana saudara Nando? Langsung ditutup aja Kak. Baik, terima kasih atas sharingnya Bapak dan Ibu dan juga waktu. Mungkin cukup sekian sharing kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan ataupun tutur bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu, Pak. Sama-sama.